Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Kenapa lo kok bisa tahu ya? Saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu si Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Bitor ya. Saya bilang Mbak ke Paiman, Bang izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu namanya Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya, kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, kayak mau menghindar dari saya. Nah, sebelah saya ada si Farhad Abbas tuh. Nih, saya udah ngomong Farhad Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Farhad Abbas tinggalin saya. Nah, artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Ini anak teman saya, anak Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar ijazah Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar ijazah Jokowi. Polda, ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Karena artinya ini negara udah rusak. Menurut saya Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau tidak tunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Pak. Itu pasti palsu, Pak. Oke, kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik, itu maksudnya apa kira-kira, Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa mengambang terus sampai kiamat itu. Buat kuatan ya? Ya. Prof, kalau kita ingat kan ada peristiwa juga di Amerika nih, Obama, ketika dipersoalkan tentang asal-usulnya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya di Hawaii ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh Pak, Obama itu seorang guru besar Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago Pak. Dia itu orang terdidik Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang ya dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof Rias, seharusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut.
Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang, karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Tidak mungkin hilang karena dicuri. Tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu? Itu kan mesti ada maksudnya dong. Ya, apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh? Ya toh? Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa, baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Oke, Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa saya tanpa harus meneliti lebih jauh dari cara Pak Jokowi saja, setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah Prof katakan itu, sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas pengetahuannya. Pasti ada masalah. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya, kalau anda saja misalnya Pak Abraham Samad tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM, kalau orang UGM yang benar akan mengatakan saya tersinggung. Kok anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Biasanya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Prof Rias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu. Ini baru pertama kali dibuka ini? Iya, ini baru. Ini belum lama, ini baru berapa bulan yang lalu. Artinya baru di media baru pertama kali. Baru hari ini saya buka gitu loh. Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang, kakak saya bahasa Inggris, saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat, tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak. Minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak Jokowi, kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu, minta dukungan, ya 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya enggak? Setoran beliau dan saya bikin rekening gabungan Jokowi Ahok itu saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Ya itu kenyataan. Ya. Dan seterusnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, seperti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya didiklah anak-anak kita dengan kejujuran sejak kecil ya, agar di kemudian hari tidak menjadi sombong dengan membohongin orang. Nah,
Benar banget analisa Bapak ini masuk dalam logika atau nggak mungkin seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi. Ya, sangat setuju Prof. Riyad Saji cermat, cerdas, dan berakal sehat. Ya, jika hukum tunduk ya sama kebohongan, Jokowi jelas negara tidak akan bisa bikin makmur ya. Nah, Jokowi orang terdidik juga tapi terdidik bohongnya. Nah, sarjana bicaranya nggak apa-apa ya, sarjana itu pintar karena sarjana belian yang begini. Nah, teman-teman, inilah negeri wayang, semua sudah diatur dalam siapa yang kuat dia yang menang. Ya, palsu, tangkap pemalsuan dokumen pencalonan pejabat yang telah menipu rakyat yang selama 10 tahun ya, hancurnya negara kita tercinta ini semata-mata karena uang dan kekuasaan yang tidak berlandaskan ya agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang beginilah jadinya ya kalau ada pembohong di negara kita ini. Nah, negara dengan penduduk hampir 300 juta dipimpin orang pelongo-pelongo ini jadinya yang berkuasa jadinya oligarki ya, dokumen negara dipalsukan atau menipu seluruh rakyat Indonesia layak dihukum mati. Nah, teman-teman, polisi sudah lama jadi termul, makanya kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakal kelar ya kalau lewat kepolisian penegak hukumnya. Nah, pasti hancur sesuatu kalau dipimpin orang yang tidak cakap ya, karena inilah sejarah kalem negeriku UGM memalukan, kau bikin sejarah kalem ya. Semua ahli dan cendekiawan mengatakan bahwa ijazah palsu sementara Kapolri melindungi ijazah palsu. Ya, apa yang terjadi di negara kita ini? Nah, polisi kau malah jadi termul rasukan negara ini ya. Sebenarnya semua sudah tahu, cuman yang satu pura-pura nggak tahu demi uang. Nah, masih terhormat penjual es telar daripada penipu dan pemalsuan ijazah. Ya, polisi para itu oknumnya banyak banget yang terjadi. Termul parah ini ngerilis sakit ya. Kalau banyak uang kita bebas dari hukum karena hukum bisa dibeli. Nah, benar sekali kata Pak Rias Rasid kalau Mulyono tidak punya kepastian sebagai seorang alumni UGM, maka rasukan Indonesia sekarang ini menjadi tidak baik lagi. Nah, teman-teman, kunci permasalahan ini adalah ada di Prabowo ya. Asal berani membongkar Jokowi, insya Allah rakyat akan mendukung sepenuhnya ke Pak Prabowo. Ya, aneh mahasiswa dosen-dosen aparat di UM baik sudah jelas rakyat pada tahun semua keborokan ijazah palsu. Ya, yang lebih jelas tidak terdidik atau terbunuh itu terus masih aja bela-bela Mulyono. Nah, ini negeri yang kurang diberkati Tuhan ya, makanya carut marut di awal dari kebohongan, kezoliman, keserahkan kekuasaan pemimpinnya. Nah, betul saya tonton di YouTuber anaknya Dumatno, anak sama ayahnya seperti kembaran dengan tegas mengatakan foto di ijazah adalah ayahnya ya. Nah, intelijen rakyat yang gak ditetai negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan semua mandiri. Ya, sangat cerdas. Penjelasan Prof. Rasid dengan masuk logika gampang dicerna akal sehat. Nah, asli kenapa berlama-lama nunjukin ijazahnya sengaja bikin gaduh rakyat. Ya, begitu nunjukin polisi malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi. Nah, teman-teman, semua kegaduhan ini biang keroknya Joko Widodo, atau kalau pengen kegaduhan ini sirna atau lenyap, si Joko Widodo yang punya peran artinya Prabowo sebagai orang nomor 1 ya harus turun gunung ikut adili melenyapkan kegaduhan ini ya. Jadi logika Prof. Rasid sangat betul ya, barang asli tidak mungkin ditutupi, atau kalau palsu takut ketahuan kejelekannya pasti tertutup. Nah, tak ada kata terlambat. Ya, tolong Pak Hasim kalau mau menyelamatkan pemerintahan Prabowo, putus hubungan dengan Solo. Ya, sadarlah. Orang itu hebat dengan segala kurang yang diragukan, tetapi hebat bisa sukses jadi top ya. Yang bermasalah Republik hidup berbangsa, bernegara, atau semoga NKRI sadar ya. Nah, Pak Hakim mendukung Jokowi ya pada waktu pilkada DKI bukan pencalonan presiden. Kalau hukum ditegaskan dengan benar, Jokowi sudah harus ditangkap
Ya, karena ijazahnya palsu atau ditutupi dengan kebohongan-kebohongan mereka. Ya, bermunculan membela Jokowi termul sendiri, tak pernah lihat ijazah Jokowi. Ya, betul Prof, kalau yang berpendidikan atau sarjana kita diajarkan berpikir sistematis, ya bukan sudah tapi belum. Pasang kiri belok kanan itu berpendidikan maksa SMP, ya. Kepalsuan menjadikan pejabat yang korup atau semua untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, ya, menggoyok sana sini, bikin kebohongan, adu reuni, bayar permanen dan lain-lain. Nah, mohon Bapak Prof Rashid untuk memberi masukan Presiden Prabowo untuk tidak melindungi Jokowi yang jelas-jelas berbohong. Ya, nanti kalau datang di persidangan, takutnya ditanya malah masalah kuliah nggak ada, nggak bisa dijawab. Ya, jadi memang saya juga memiliki pandangan seperti itu. Kalau memang memiliki ijazah asli, kenapa mesti berbelit-belit untuk menunjukkan ijazah asli? Biasanya yang berbelit-belit itu karena ijazah yang dimiliki adalah masalah. Ya, semoga kebenaran secepatnya terungkap. Polisi itu udah bobrok bang, nanti kalau rakyat udah muak baru sadar. Nah, betul tersangkut mempunyai ijazah dan pelajar tinggi, pasti bicaranya lancar tanpa berpikir kacau, pidato tanpa tidak seperti anak baru belajar, ya. Berpidato mikirnya lama banget. Ya, jadi teman-teman dari situ aja ketahuan, ya, jangan berharap untuk 10 tahun ke depan tidak akan kecuali, ya, ada keajaiban. Nah, seharusnya Pak Prabowo tegas usut semua kebijakan Jokowi waktu jadi presiden. Terlalu banyak kebijakannya yang merugikan negara. Ya, gimana negara ini aparat hukumnya sudah tidak netral. Ya, jelas Jokowi dan termul sengaja berbohong untuk membuat gaduh negara ini. Nah, sayangnya Presiden Prabowo ada kesan pemberian bagaimana negeri ini bisa tentram dan damai. Nah, sama persis dengan anaknya kalau bicara tidak bisa fokus, ya, karena dengan pendapat yang menyatakan Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM, ya, kalaupun ada dapat dipastikan itu palsu, ya, dan polisi pracok dan mempermalukan lembaganya sendiri. Karena apa? Yang diselidiki tidak pernah diuji lab 4, ya. Nah, keterangannya hanya keterangan bebas untuk melindungi Jokowi. Nah, secepatnya pegang Anadu Matno. Kalau memang benar itu foto bapaknya, biar cepat selesai masalah. Ijazah Mulyono berani nggak polisi? Nah, Jokowi sejak dulu biasa meminta sumbangan atau bantuan setelah selesai urusannya dilupakan. Orang-orang sudah berjasa, ya, siarkan di TV nasional biar ada pengakuan para pendukungnya. Nah, siapapun yang mengatakan ijazah Jokowi asli, dia orangnya Jokowi, termasuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Nah, yang benar ditunjukkan ke siapa, ke CS. Udah jelas kalaupun itu asli, tetap bakal dibilang palsu, ya, karena ijazah itu harus palsu biar rakyat benci ke Jokowi. Itu tujuannya, buktinya udah ditunjukin, mintanya diteliti langsung SMA mereka. Atas dasar apa ahlinya nggak jelas. Apa itu benar? Nah, semua yang bikin gaduh ikut campur, ya. Harusnya dukung cepat masuk ke pengadilan. Uji di situ bahwa ahli yang punya kepastian bukanlah ahli, ya, keaslian atau kepalsuan. Ijazah tidak bisa ditentukan oleh hakim atau di persidangan. Nah, tanpa mempunyai bukti hasil penelitian para ahli yang netral, yang hasilnya disaksikan oleh ahli-ahli yang ditunjukkan masing-masing pihak, ya, pada saatnya yang bohong dan penipu pasti ketahuan, tertangkap lanjut perdana. Nah, uji saja kalau memang memiliki gelar sarjana, aja debat sesuai kepastian gelar sarjana kalau memang lulusan UGM. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.